Ini sinyalnya ini. Ya, on cam. Halo, sinyalnya buka. Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita mata kuliah evaluasi dan pengembangan evaluasi pendidikan IPA pada hari ini masuk pada pertemuan kedua. Sebelum itu kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita menunggu bintang tamu yang kita nanti-nantikan untuk mempresentasikan, tapi kok belum tampil dia ini. Monggo, Mas Ardi Anto untuk mempresentasikan materi pertemuan kedua, On cam dong Ardi. pengantar evaluasi pembelajaran IPA ya. Cam dulu nggak apa Bu? Minum Wah, dulu. Off cam, off cam. Oh, nggak kenapa off usah cam? lah. On On lah, cam dong. on. Tunjukkan pesonamu. Kan tunggu sebentar Bu ya. Oh ya, belum pakai baju berarti ini. Pakai jilbab dulu, Mas Ardi. Terus Teo. Wih, Bapak penggerak. Emang masih sekolah ya? Masih kalau sekolah negeri Terakhir kapan? hari ini. Emang dikira suasana Oh, sekolah juga parah ya. perasaan udah pada libur deh. Belum bu, Sebagian. masih ismuba. Oh, Islam. Oh iya, kalau yang ini tapi Erin siapa? Estika di Sang Pencerahan emang ini kegiatan itu Islam dan apa Muhammadiyah ya? Apa sih? Ya, nginep nggak Iya, sih mereka kemarin? Yang iya. nginep Lagi mabit, Bu. Ini lagi nginep di sekolah. Oh, belum terakhir ya? mandi berarti Estika. Iya, Heeh. hari ini terakhir. Betul, aku belum mandi. Lah, Ya kok aku nggak Allah. diajak? Tinggal nyemplung aja di Eh, jembatan hitam. Theo dicuekin. Beda, beda. Yang satunya negeri, yang satunya swasta, beda. Loh, nggak Baik. apa-apa. Nggak apa-apa, Perbedaan. nanti kita buat yayasan bareng. Masya Iya. Allah. Kiat, kiat, kiat. Dah, capek cecein mereka dari kemarin. Waduh, gangguan masyarakat ini sebentar. 67. Monggo Mas Ardi. Lagi dandan dia. Hmm, gak usah pakai parfum kan kita nggak ketemu, nggak kecium juga. Kemana hilang? Curiga mandi deh. Bentar Bu, bentar. Jangan lupa absen ya. Baik, Bu.
Mulai-mulai, Bu. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Pengampu, Bu Friska dan Bu Ririn sebagai dosen pengampu mata kuliah si pembelajaran IPA. Di sini saya akan presentasikan tentang pengantar evaluasi pembelajaran IPA yang mana materi ini mungkin awal untuk memahami pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah. Pada evaluasi ini yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa yang dimana guru perlu mengetahui apakah siswa benar-benar memahami konsep materi yang diajarkan, mengenai keberhasilan pembelajaran, yaitu tentang evaluasi membantu melihat tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran dan pencapaian tujuan. Di sini juga adapun proses ilmiah yang dimana IPA tidak hanya teori, tetapi juga mencakup proses ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan berpikir kritis. Adapun pengertian evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai hasil belajar dan proses pembelajaran siswa secara menyeluruh. Tidak hanya melihat nilai akhir, tapi juga proses belajar siswa menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah dalam IPA menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Adapun tujuan evaluasi dalam pembelajaran IPA, yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman, yaitu mengidentifikasi sejauh mana siswa memahami konsep dan materi IPA yang diajarkan. Yang kedua, menilai keberhasilan. Dalam menilai keberhasilan ini, guru menilai pembelajaran dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan umpan balik, memberikan informasi kepada guru dan siswa tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran. Yang keempat, dasar perbaikan. Dasar perbaikan ini yaitu menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran dari yang sudah dilakukan untuk yang akan datang. Fungsi dari evaluasi itu sendiri, yang pertama diagnostik, yaitu mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa dan faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, selektif, menentukan kelulusan siswa atau kenaikan kelas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penempatan, mengetahui posisi kemampuan siswa untuk penempatan dalam kelas atau program tertentu. Yang keempat, pengukuran, mengukur keberhasilan belajar dalam mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Adapun prinsip evaluasi yang harus diterapkan, yang pertama objektif, penilaian harus adil dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau preferensi pribadi. Yang kedua, valid, mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, reliable, hasil penilaian harus konsisten dan dapat dipercaya jika dilakukan berulang kali. Yang keempat, menyeluruh, mencakup semua aspek belajar termasuk kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kelima, berkesinambungan,
dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama proses pembelajaran. Dalam evaluasi sendiri ada jenis dua tes. Yang pertama jenis evaluasi yang pertama tes. Yang pertama teknik tes. Teknik tes digunakan untuk menilai pengetahuan dan pemahaman siswa tentang konsep IPA. Yang pertama, di dalam teknik evaluasi tes ada pilihan ganda, esai, dan benar salah. Untuk pilihan ganda sendiri, yaitu mengukur pemahaman konsep dengan memilih jawaban yang paling tepat dari beberapa pilihan. Yang kedua, esai mengukur kemampuan menjelaskan konsep secara lengkap dan sistematis dengan kata-kata sendiri atau dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, benar salah mengukur pemahaman dengan menilai kebenaran pernyataan yang diberikan. Yang selanjutnya adalah teknik evaluasi non-tes. Teknik evaluasi non-tes ini digunakan untuk menilai keterampilan praktik dan sikap ilmiah siswa. Yang pertama, observasi, mengamati perilaku dan keterampilan siswa saat melakukan kegiatan praktik atau eksperimen. Yang kedua, penilaian praktik, menilai kemampuan siswa dalam melakukan eksperimen menggunakan alat dan prosedur ilmiah. Yang ketiga, portofolio, mengumpulkan hasil karya siswa sebagai bukti perkembangan belajar dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, penilaian sikap, menilai sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan integritas dalam belajar IPA. Mungkin itu, adapun simpulan, bagian penting evaluasi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran yang efektif, membantu guru mengetahui hasil belajar siswa secara komprehensif dan akurat. Dalam IPA, evaluasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah secara menyeluruh. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Cukup, Ibu. Oke, baik. Itu tadi paparan dari Ardi sebenarnya masih dasar banget ya tentang evaluasi yang dapat dilakukan pada pelajaran IPA. Pertanyaan silakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Ada hal yang perlu dikonfirmasi atau yang masih belum jelas dari hasil paparan yang disampaikan oleh Ardi, dipersilahkan. Atau seharusnya nggak kayak gini nih materinya gitu. Monggo. Nggak ada yang mau bertanya ke Ardi. Ke Ardi lo ya nanya ya. Mm-mm. Coba. Di IPA itu kan tadi sempat disinggung juga sedikit terkait dengan IPA. IPA itu kan bisa sebagai produk, bisa sebagai proses, dan sebagai sikap ilmiah ya. Coba Ardi jelaskan terkait dengan IPA itu sendiri dan kalau misalnya sebagai produk itu nanti evaluasinya menggunakan apa? Lebih cocok menggunakan jenis evaluasi yang mana? Coba sedikit dijelaskan tentang itu di mana Ardi? Catat. Oh dicatat. Oke dicatat dulu. Berarti yang lain, ayo coba silakan. Oh, boleh diulang ya, Ibu? Tadi catat. Mau cari dicatat. IPA Ya, itu kan bisa IPA sebagai itu apa? produk, proses, dan sikap ilmiah. Coba dijelaskan eh, masing-masing. Misalnya IPA sebagai produk itu nanti mengukurnya atau evaluasinya menggunakan instrumen yang mana? Tadi kan ada Jenis instrumennya seperti tes, apa? tes gitu kan.
Terus Ardi tadi sudah menjelaskan sepertinya belum ya terskip. Formatif, sumatif, Hmm, diagnostik. Tadi kan cuman tujuan dari evaluasi. Jenis-jenis evaluasinya sendiri belum belum dipaparkan kan? Nanti coba ditambahkan juga. Ada dua berarti itu sudah pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih. Minta tambahan penjelasan. klarifikasi. Ayo, yang lain. Mas Ardi izin nanya Mas, Kak, Silakan Dio. kalau sekarang kan di sekolah-sekolah itu nggak boleh lagi ngasih nama penilaian atau ulangan atau ujian, bolehnya diberi nama tuh asesmen gitu. Ya walaupun tujuannya katanya kalau arahannya sih asesmen ini tidak hanya melakukan penilaian atau gimana, tapi untuk mengetahui eh, hasil belajar terus Oh, mengetahui kekurangan Rafli. dari guru gitu. Nah, kalau yang dijelaskan Mas Ardi tadi kan untuk mengevaluasi ini juga sebagai apa? Mengetahui sampai di mana pemahaman siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan itu titik perbedaannya asesmen dengan evaluasi itu gimana, Mas? Terima kasih. Awas loh Rafli di WA diam-diam sama Ardi. Oke, apa yang membedakan antara evaluasi dengan asesmen? Eh, mana yang lebih luas? Iya, nanti dulu. Saya Gua kasih sih, tempat. Nanti dulu. Kasih kesempatan Ardi berpikir. Di lama amat di. Kita nggak ditinggalin kan? Ini jawabannya Hmm. Rafli dulu ya, Nggak punya apa? Jawab yang punya pertama Rafli. dulu. Ya, Ya. boleh. Untuk asesmen sendiri itu proses di mana mengumpulkan informasi atau data tentang kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan untuk evaluasi sendiri, itu menilai atau mengambil keputusan. Nah, untuk fokusnya sendiri, evaluasi itu lebih fokus ke hasil atau pencapaian akhir, dan untuk asesmen itu proses dari belajar siswanya. Ini tuh, eh, Mas Rapli. Garit Rafli. Paham yang disampaikan oleh Ardi? Oh ya, Bu. Iya, Mas. Apa intinya kan berarti yang lebih bagus itu ya si asesmen ya, Kak. Karena Nggak ada ada yang lebih bagus. apa gimana ya? Mungkin lebih luas gitu, Bu Fok- ya. fok- fokusnya, Fokusnya. Nih, fokus. kalau dianalogikan gini. Ketika kita mau bangun rumah, bagian pintu, saya butuh kayu ukurannya 2,5 meter, ya. Terus kayunya eh, padat utuh, bersih dan nggak memungkinkan untuk selusupan apa sih ketusuk kayu, ketusuk bagian itu. Terus saya ngambil meteran. Saya ada di gudang ada banyak kayu. Kan nggak semua kayu yang di gudang itu langsung saya pakai untuk bikin pintu kan? Bener nggak? Tapi saya harus ngukur nih sesuai dengan kebutuhan saya. Maka pada saat ngambil meteran, kemudian diukur panjangnya 2 meter,
itu namanya apa? Evaluasi atau asesmen? Asesmen. Nah, asesmen. Ternyata dari hasil ngukur itu, waduh, kurang. Nggak nyampe 2 meter. Oh, berarti bukan kayu yang ini. Skip. Saya ganti lagi. Saya ngukur lagi. Ambil kayu yang agak, perkiraan saya agak panjang. Oke. Oh, pas 2 meter. Berarti kayu inilah yang akan saya gunakan untuk membuat pintu. Nah, pernyataan itu berarti bagian dari ketika saya memutuskan, oh kayu yang ini nih yang saya harus pakai untuk dibuat menjadi pintu. Berarti itu namanya Evaluasi, Bu. evaluasi gitu. Kelihatan ya bedanya ya. Proses yang dilakukan untuk menentukan itu adalah apa namanya rangkaian kegiatannya itu asesmen. Kita ukur dulu. Kegiatan mengukur itu bukan cuma di akhir, tapi pada saat mulai dari depan, kemudian proses pembelajaran, kemudian di akhirnya dilihat, kemudian dari hasil itu recordnya, kemudian kita buat keputusan, itulah evaluasi. Maka nggak salah orang yang bilang, ya evaluasi sama asesmen sama aja. Nggak salah kalau sudut pandangnya, ya semua apa semua kegiatan itu dinilai gitu. Tapi kalau kalau kurang pas, kalau misalkan tadi itu tidak dibedakan, yang ketika mengambil datanya ketika kita mengobserv mereka di kelas gitu ya, mana yang aktif, mana yang sering bertanya, nah itu asesmen. Ada guru kan yang nggak di skip gitu, nggak diamati tuh muridnya yang mana yang di kelas yang suka bertanya, nggak kerikot gitu, terus tiba-tiba si A si B aja lah yang ini nilainya tinggi karena karena dia sering nyapa atau sering memberi dan sebagainya. Nah itu evaluasinya tidak ada dasar gitu. Kelihatan ya bedanya ya. Oke. Ya, Bu. Mungkin menambahkan sedikit ya Bu Ririn. Tadi kalau sudah dianalogikan oleh Bu Ririn, teman-teman, dan ini juga menegaskan sebenarnya jawabannya Mas Ardi tadi. Ketika asesmen itu biasanya teman-teman kalau di sekolah bisa dilakukan seperti ulangan harian, itu bisa asesmen. Atau ketika misalnya teman-teman melakukan PTK, itu kan ada siklus, ya kan? Ketika refleksi, kemudian ada umpan balik, proses itulah juga disebut asesmen. Jadi, kalau evaluasi tadi kita sampai menentukan atau memberikan penilaian, kalian lulus atau tidak, bisa naik kelas atau tidak, nah itu evaluasi. Tapi kalau misalnya asesmen, itu masih ada proses umpan baliknya. Prosesnya tadi kalau kata Bu Ririn kan, sebelum nanti menentukan hasil di akhirnya atau finalnya seperti apa. Nah, jadi mungkin yang menjadi clue-nya nanti adalah umpan balik dan kesimpulan atau penilaian atau hasil akhirnya seperti apa. Itu bedanya untuk membedakan asesmen dan evaluasi. Evaluasi. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut Mas Ardi. Menjawab pertanyaan Ibu Friska tentang yang pertama apa itu IPA dulu. Jadi IPA itu ada 3 hal. Yang pertama tentang produk, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Nah, pada 3 ini, eh, pada produk itu tentang pengetahuan siswa, fakta, konsep, dan teori. Jadi jenis yang dievaluasi yaitu jenis tes untuk proses ilmiah, jenis yang dievaluasi itu non-tes, dan untuk sikap ilmiah itu yang dievaluasi non-tes. Non-tesnya itu contohnya seperti apa? Gini, Ardi jelaskan. IPA itu kan ada hakikatnya ada 3 dan 3 bentuk produk, kemudian proses, sikap ilmiah. Contohkan satu, misalnya IPA sebagai produk itu apa? Kemudian nanti eh, evaluasinya menggunakan instrumen apa?
Pak, off cam lagi sih, Ardi? Kan ingin melihat wajah. Aja, aja. Mat- Matanya merah, Bu. Mata merah, red eye. Kalau yang lain mau bantu menjawab, boleh. Kita discuss. Bu Erin mau mencoba menjawab, tapi kalau salah tolong dikasih tahu yang benar. Mm-mm. Boleh dibantu, Mbak Erin? Oh iya Kak, Ibu tadi kan pertanyaannya IPA sebagai produk, sebagai proses dan sikap ilmiah ya Bu? Ya, kalau ditinjau apa kalau kita akan melakukan asesmennya itu menggunakan instrumen apa? Oh iya, baik Bu. Ini sepaham Erin, kalau IPA sebagai produk itu berarti produk yang dihasilkan dari penelitian IPA itu sendiri. Berarti menggunakan lembar validasi. Kemudian kalau IPA sebagai proses, itu yang dilihat mulai dari perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta didik. Itu menggunakan asesmen diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Kemudian kalau sikap ilmiah itu sebenarnya hasil dari belajar siswa itu sendiri. Dilihatnya melalui penilaian non-tes seperti apa ya Bu? Lupa Erin istilahnya. Ada kan Bu misalnya kalau sikap ilmiah itu misalnya dari berpikir kritisnya. Jadi nanti guru bisa memberi poin apakah di berpikir kritis siswa itu nilainya 4 atau 5. Terima kasih Ibu. Hmm. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Izin Bu, kalau Oke, saya mau menyampaikannya mungkin dari evaluasi IPA di sekolah karena sebagai guru ya Bu. Jadi kalau misalkan untuk produk, artinya adalah hasil akhir dari kegiatan belajar yang dia itu bisa dilihat dan dinilai. Contohnya seperti laporan praktikum, kemudian tes tertulis atau asesmen tertulis, bisa juga berbentuk poster. Kemudian untuk penilaian proses itu biasanya kalau di sekolah menggunakan lembar observasi. Kemudian untuk sikap itu juga biasanya menggunakan lembar observasi penilaian sikap. Jadi apa kalau yang disampaikan Mbak Erin itu tadi sebenarnya sudah mencakup juga. Cuma mungkin saya hanya menambahkan sedikit yang saya lakukan di sekolah. Seperti itu Bu. Terima kasih. oke. Tanggapan lagi dari Mas Teo coba. Bu, aku belum nyimak karena ini ngatur anak-anak dulu nih. Oke, tadi pertanyaan dari Bu Priska, kan IPA itu sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Kalau kita mau melakukan, halo, ya sinyalnya. Ada Burin, suaranya oke. Masih terdengar Bu suaranya. Iya, tapi eh, ya kalau kita mau melakukan penilaian atau asesmen untuk ketiga aspek tersebut, produk, proses, dan sikap ilmiah, itu instrumen yang dipakai apa? Tuh nggak kedengeran. Bentar, Bu, aku pindah ke kantor lagi. Ya, halo.
Bu Ririn, ulangin pertanyaannya. Tadi Bu Priska menyampaikan nggak kalau IPA itu bisa sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Nah, sikap. Kemudian kalau kita mau dalam pembelajaran IPA itu mau melakukan pengukuran atau asesmen untuk ketiga itu instrumennya itu seperti apa? Instrumen untuk mengukur IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. kok ini jadi bingung, ngeblank. Ntar, Bu. Emang udah semua tadi? Udah Udah dong. dong. Udah Ya tinggal gitu. Theo. Ya Tuh, Allah, kan. gara-gara ini. Kalau untuk menyusun asesmen ya, instrumen asesmen ya. Ya, IPA sebagai produk dulu itu apa contohnya? Kalau IPA sebagai produk, misalnya kita eh, memberikan proyek kepada kepada siswa, nanti hasilnya itu sebuah produk, baik itu slogan, baik itu poster, pokoknya informasi-informasi mengenai pembelajaran tersebut. Hal itu bertujuan apa? Bertujuan untuk supaya mereka bisa lebih memahami dan juga karena itu kerjanya kelompok, tentu akan memberikan mereka juga masukan-masukan dari teman-temannya. Ya, contohnya biasanya saya misalnya kalau kemarin tentang energi. Tentang energi itu saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk merangkum, bukan merangkum sih, mencari energi terbarukan. Terus mereka juga kayak menempel-nempel dari, pokoknya misalnya terbarukan tuh eh solar panel. Nah, mereka harus nyari solar panel itu apa dan ngejelasin. Nah, nanti ada berupa hasilnya. Hasilnya tersebut bisa ditempel ataupun juga langsung dipresentasikan oleh kelompok tersebut. Itu IPA sebagai produk. Itu sebagai produk apa sebagai proses? Sebagai proses atau produk? Iya juga ya. Bisa proses, lalu hasilnya menjadi produk, Bo. Oh gitu. Sebenarnya konsep atau makna dari IPA sebagai eh, produk itu apa sih? Masih ingat nggak? Konsep Masih ingat nggak? IPA sebagai produk. Ada berupa fakta, Iya, berupa fakta, konsep, berupa konsep, dan berupa prinsip. prinsip, hukum atau teori. Ya kan? Iya, Maknanya betul. kan itu. Iya, Tadi kalau yang dijelaskan Theo itu lebih ke proses atau pro- produk atau ya, sikap. lebih ke proses sih, proses proses Oke, berarti rubah ya. Itu tadi adalah pengertian IPA sebagai sebagai proses. proses. Kalau tadi seperti yang dipaparkan Theo, IPA sebagai proses seperti itu ada melakukan metode ilmiah lah ya, ada urutannya gitu. Kemudian cara mengukurnya atau cara mengevaluasinya menggunakan instrumen apa? Cara menilainya, kalau dari proses tadi tersebut, dari bisa bisa bukan Kan mereka melihat mengamati, dari, ya, ya kan tadi? mengamati, terus ya mengamati lalu membuat itunya apa? Mengumpulkan data-data tersebut, setelah Oke. itu mempresentasikan. Nah, Berarti instrumen yang bisa kita nilai dari proses tersebut adalah
Instrumen yang bisa digunakan. Iya, iya, instrumen yang bisa digunakan untuk menilai Apa? apa ya? Bisa asesmen, bukan asesmen sih, bisa kita apa ya? Kayak evaluasi gitu nggak sih, Bu? Lah iya, asesmen sama evaluasi tadi kan udah Iya, dijelasin. iya benar, tapi berupa bukan berupa asesmen ini ya, Kalau Bu. mereka melakukan atau melakukan pengamatan, nah, Mm-mm. Theo akan menilai itu atau mengevaluasi pengamatannya sudah tepat apa belum ya? Itu menggunakan instrumen apa atau alat apa yang bisa digunakan? Bisakah menggunakan tes soal? Tes bisa, Bisa, berarti ya pengamatif. asesmen sumatif bisa. Ya, siswanya kan Theo minta untuk praktikum, ya kan? Nah, Theo ya untuk nanti bisa sampai menyimpulkan tadi itu, menyimpulkan suatu konsep yang akan eh, Theo ajarkan ke siswa. Ketika mereka dalam proses mengamati, mereka kerja kelompok, kemudian mereka mengklasifikasi, berdiskusi, itu bisa Theo mengevaluasinya atau mengukur prosesnya itu menggunakan tes soal. bisa tes Tahapannya. soal. Oh bisa, oke. Terus lain Bisa. soal apa lagi? Lalu bisa juga ten- dari mereka apa ya, Bu? Dari Apa? tes, satu tes, kedua dari keaktifan mereka juga kan bisa. Nah, keaktifan itu ngukurnya pakai apa? Ngukurnya Masa misalnya tes? enggak tes dia dari laporan-laporan teman-temannya misalnya kita sebelum 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 melakukan rangkaian tersebut sudah ada absen misalnya mereka akan kerja kelompok Masa dalam pakai absen? iya biasanya gitu Bu di ini apalagi kan kelompoknya di rumah kalau di Nah, sini terus kalau kalau di kelompoknya di rumah, kamu mengamatinya piye? Masa pakai absen doang? Ah, absen foto kan? bisa foto Absen berupa foto sepadan. Nanti bisa berupa foto ini ya namanya nggak sih mengadi-ngadi. benar Kalau bisa tunggu. enggak Kalau menggunakan foto atau video, itu nama instrumennya apa? Jenisnya? apa ya Bu. Kalian nanti misalnya di bab 3 akan menulis metodologi. Heeh. Metodologinya kemudian kalian akan apa, menuliskan jenis-jenis instrumen yang akan digunakan. Ada tuh nanti menggunakan foto-foto atau video dari pembelajaran yang sudah lampau. Nah, itu tekniknya namanya apa? Instrumennya apa namanya? Dokumentasi, Bu. Ya, jadi dokumentasi itu bukan eh, kalian foto-foto ketika penelitian itu dokumentasi penelitian untuk lampiran ya. Tapi kalau misalnya masuk Ya di bab 3 dokumentasi itu adalah eh, dokumen-dokumen yang memang sudah terarsip kemudian kalian gunakan sebagai sumber data kalian. Dokumentasi. Kembali tadi ke proses tadi. Instrumennya apa saja? Contohnya, instrumen kalau proses pengamatan proses, tadi kan bisa pakai tes, kata Theo. Ya, kalau misalnya mau mengukur apa? mengukur kemampuan anak udah sejauh mana paham atau tidak tadi tes Tunggu. Kalau paham atau tidak, berarti dia akan mengukur apa itu? Tadi kan berarti ada konsep, ada hukum, ada fakta. Itu apa maksudnya berarti? IPA sebagai proses produk. oh produk Produk, produk benar Produk. tadi produk Bu. Ini kayaknya dikasih soal apa mencocokkan gitu mereka seru ini berarti. Iya ya, pakai Mentimeter itu ya. Ternyata Iya Bu, ternyata seru dibikin dulu, gitu. Dibalik dibikin dulu sedikit. Blank trik loh. produk. Jadi kan IPA sebagai produk tadi apa? Ada fakta, ada Ada konsep, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian ingin mengukur terkait dengan kognitifnya, itu berarti sebagai produk. Alatnya yang bisa digunakan, instrumennya apa? Berarti bentuk
tes. Tes tadi kan juga macam-macam. Ada tes pilihan ganda, ada isian singkat, ada esai, ada mencocokkan, dan lain-lain. Tadi kan Ardi sudah menjelaskan ya. Kemudian kalau yang dijelaskan Theo tadi terkait dengan IPA sebagai proses, Proses. tadi Theo sempat menyebutkan bisa menggunakan tes. Bisa. Apa yang mau diukur selama proses itu? Misalnya, nanti variabelnya kalian ada mengukur keterampilan proses sains, Hmm. KPS. Nah, KPS itu kan bisa dilihat atau dinilai selama proses mereka melakukan metodologi ilmiah, ya kan? Atau mereka melakukan percobaan dari nanti mengamati segala macam. Bisakah KPS itu diukur pakai tes? Tes soal? Kalau Lebih KPS ke masih bisa. ya Bu. KPS masih bisa, Bu. Nah, kalau yang seperti tadi, misalnya Theo mau meminta mereka melakukan pengamatan, kemudian Hmm. nanti mereka berdiskusi. Apakah itu bisa diukur menggunakan soal tes? Soal tes bisa diukur menggunakan instrumen berupa tes, diskusi. Theo mau mengukurnya pakai tes, tes soal. Enggak lah, Loh, enggak. Lah tadi katanya pakai tes. Berarti pakai apa yang bisa? Rubrik bisa penilaian observasi. Iya, bisa Lembar pakai penilaian lembar observasi. observasi. lembar Ketika pakai observasi. lembar observasi, itu harus ada, tidak hanya lembar observasi yang ada rubriknya. Jadi namanya instrumen itu harus satu Harus ada paket. rubrik. Satu paket itu Oh, ada kisi-kisi, ada instrumennya, kemudian Ada ada rubrik ya. Rubrik. rubriknya. Jadi nanti Karena jangan rubrik hanya itu bikin soal tesnya saja, tapi harus hmm, ada ya. kisi-kisinya dulu. Soal tes itu Oh, asalnya dari mana sih? Dari kisi-kisi. Kisi-kisi dapatnya dari mana? Dari teori-teori yang sudah kalian di kajian pustaka. iya. Mm-mm. Dari kisi-kisi biasanya dapat eh apa namanya Bu, sebelum butir itu, sebelum indikator, kok lupa. nah, sebelum indikator Sebelum indikator biasanya yang lebih luas TP apa? ATP. Bukan. bukan Ini ininya dalam maksudnya penyusunan di instrumen. instrumen, bukan bukan di. Aspek Bu. Oh iya, aspek. Misal dapat dari teori itu aspek, kalian turunkan menjadi Kognitif. indikator. Dari indikator baru nanti bisa diturunkan ke butir soal atau butir butir pernyataan. Jadi misalnya satu aspek menjadi dua indikator. Dari indikator ini, satu indikator bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa butir soal atau pernyataan. Tuh, jadi nggak ujuk-ujuk ada soal gitu. Soal. Asal muasalnya dari mana? Setelah membuat soal, setelah membuat sampai dengan instrumennya selesai, itu harus nanti dilengkapi lagi dengan rubrik penilaian. Kalau soal pilihan ganda ya kunci jawabannya. Kalau misalnya soal esai ya kunci jawabannya beserta poinnya. Biasanya kalau misalnya hanya diketahui dapat poin berapa itu harus jelas. Begitu juga dengan lembar observasi. Jadi nanti misalnya lembar observasinya dalam bentuk checklist dengan nilai 4, 3, 2, 1. Nah, 4 itu ketika seperti apa? Harus jelas. Jadi ketika nanti teman-teman penelitian terus menggunakan lembar observasi dan dibantu oleh observer, itu persepsinya sudah sama. Kapan mendapat nilai 4, kapan mendapat nilai 3, 2, dan 1. Gitu. Gitu. Gitu juga dengan pernyataan. Pernyataan itu harus misalnya sangat setuju, kurang setuju. Nah, itu juga harus ada batasannya seperti apa. Terus penilaiannya nanti poinnya seperti apa. Kemudian kalau membuat soal dalam kuesioner, pernyataan itu usahakan tidak dalam bentuk yang sama. Maksudnya yang sama itu kalimatnya positif semua. Nanti bisa dibalik menjadi kalimat negatif sebagai Hmm. cross checknya. Mam, ini Gitu ya. Itu sedikit tambahan. Bu Ririn ada yang mau ditambahkan? Atau Ya, yang lain ada? seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau kita mau menyusun suatu instrumen, diawali dari
kajian pustaka yang dipakai di bab 2. Jadi ketika disimpulkan, misalkan sikap ilmiah, misalkan kemarin literasi digital. Nah, setelah poin penjelasan tentang konsep literasi digital di bab 2-nya itu dinarasikan juga bahwa literasi digital yang diukur apa aspek apa aja yang diukur. Nah, dari aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator bukti bahwa itu tandanya dia menguasai itu kita meng-cross checknya dengan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kita nilai atau kita ukur, memberikan skornya itu berdasarkan apa? Sehingga kita perlu yang namanya rubrik. Bukan bukan memberikan nilai, saya kalau yang ini saya kasih skor 5, yang ini saya kasih 4 aja deh. Nah, dasar kita memberikan skor 5, skor 4, skor 3 itu berdasarkan apa? Itu ada rubriknya. Nah, itu harus harus jelas dan bukan cuma kita aja yang paham, tetapi nanti si observer juga nanti tahu gitu. Persepsinya semuanya sama gitu. Dan ketika itu sudah selesai, nah instrumen yang kita buat itu rangkaian mulai dari kisi-kisi, kemudian butir pertanyaan, kemudian rubrik, itu nanti Bapak Ibu perlu divalidasi dulu sebelum terjun ke penelitian gitu. Sehingga pada mata kuliah ini harapannya Bapak Ibu bisa menyusun instrumen tersebut. Kan instrumen itu adalah alat. Alat yang dipakai apa? Alat yang dipakai untuk mengumpulkan informasi. Informasi itu nama lainnya kalau dalam sebuah penelitian itu data. Nah, data-data itu dikumpulkan pakai alat. Alatnya namanya instrumen. Kalau kita mau mengukur tentang literasi digital dalam bentuk misalkan angket, nah maka angketnya itu untuk bisa menjadi sebuah angket yang diisi oleh peserta didik, maka kita harus turunkan dulu dari aspek tadi, kemudian buat indikatornya, buat pertanyaannya, kemudian buat rubriknya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Bisa, Ibu. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Sehingga pada pertemuan di mata kuliah ini tuh tidak hanya kaitannya dengan bagaimana melakukan evaluasi di sekolah saja, tetapi harapannya bisa atau Bapak Ibu bisa membuat instrumen untuk penelitian Bapak Ibu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan kalau hakikat sainsnya sebagai produk, maka ya mengukurnya menggunakan tes. Ya, instrumennya apa ya? Pemberian pertanyaan, pertanyaannya, tesnya pilihan ganda kah? Kalau pilihan gandanya tujuan akhirnya kita untuk melihat kemampuan berpikir kritis, maka apakah cukup dengan pilihan ganda dengan memilih A, B, C itu bisa dinyatakan dia berpikir kritis gitu. Bisa aja kan dia hitung kancing jawaban milihnya. Nah, sehingga pada saat kita mau mengukur bilang berpikir kritis, dalam bentuk pilihan ganda, maka perlu ditambahkan alasan. Alasan dari peserta didik itu menjawab pilihannya itu. Kenapa pilih A? Atau nanti dia ngisinya feeling aja atau kayaknya ini. Tapi kalau yang benar dia berpikir kritis, alasannya ada berdasarkan ini detail. Dan itu berarti benar. Bukan dari dia memilih jawaban A itu bukan karena hitung kancing, tetapi memang ada dasarnya. Kan konsep berpikir kritis seperti itu. Kemudian tadi kalau sebagai proses berarti instrumennya adalah lembar observasi. Kalau kelompoknya berarti masuknya non-tes gitu ya. Lembar observasi. Kemudian apalagi sikap. Sikap juga non-tes. Jadi untuk yang apa IPA sebagai produk lebih ke dominansinya pengukurannya instrumennya pakai yang tes gitu ya. Udah clear? Sudah bisa membedakan ya? Oke. Kalau kemampuan mengamati, oh, bisa sih pakai tes, tapi tergantung apa dulu yang diamati. Kalau misalkan pengamatannya, coba ikan ini bergerak atau enggak,
pada saat dikasih apa air sabun itu berapa per detik. Nah, itu kan tapi kan ribet juga ya gurunya kalau kalau melakukannya seperti itu satu persatu berapa waktu yang diperlukan untuk yang dibutuhkan untuk satu pertanyaan itu aja gitu. Gitu aja ada pertanyaan. Mas Ardi Saya apa kan. simpulnya tadi? Oh iya, artis sudah menyimpulkan berarti. Mm-mm. Menarik. Di, are you Di okay? lagi Ardi, Ibu, coba kan suaranya beda. disimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi deh. Sampaikan ke teman-teman. aduh, nggak bisa ingat ini, Bu. Loh, 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 Eh, loh. ini Ya bukan c harus satu, ingat, Ini bukan C1. harus create. Ini karena kalian udah S2 ya, harapannya di C6 bukan C1, bukan mengingat. Oke. Jadi untuk tentang evaluasi, tiga aspek yaitu produk, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Untuk aspek produknya sendiri dilakukan eh, untuk tesnya, misalkan diberikan nilai soal pilihan ganda, esai tentang pemahaman konsep-konsep, dan untuk non tesnya eh, bisa membuat rangkuman, poster, atau presentasi. Dan untuk proses ilmiahnya dan sikap ilmiah dilakukan secara non-tes. Untuk proses ilmiahnya bisa dilakukan observasi, penilaian kinerja atau membuat laporan. Dan sikap ilmiahnya dilakukan observasi atau penilaian dalam lembar kerja sikap. Mungkin itu, Bu. Yang lain ada Jadi yang mau menambah? Oh ya, udah. bukan yang dari Rafli tadi dulu, berarti dia Ya, nggak nyimak per- tadi. perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Apa lah, hilang lagi Ardi mah. Nah, coba lihat lagi deh. Di, Atau Theo deh, coba jelaskan, simpulkan lagi Theo terkait dengan asesmen dan evaluasi. Apa ya kata dia? Tadi dia nggak ada juga ya Theo ya? yang mana? Yang asesmen. Baik, Bu. Coba saya mau jawab. Oke. Tadi tuh ke mute. Aku udah bilang baik. Saya akan coba menyimpulkan gitu bahasanya. Ya, baik. Jadi untuk perbedaan antara asesmen dan evaluasi, sepengetahuan saya itu, kalau asesmen itu eh, fokusnya ke proses, baik prosesnya, baik perbaikannya, untuk apa? Untuk keberlanjutan si murid. Nah, kalau evaluasi difokuskannya tuh kepada hasil akhirnya seperti apa sih, baik itu pengukurannya dan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan standar apa sih yang akan kita gunakan gitu, Bu. Itu tadi nggak ada yang salah. Ya betul. Benar nggak sih? Iya nggak saya sama. Bener Tadi yang analogi tadi Mas Teo nggak ada ya? nggak ada. Oh ya udah. Oke kalau gitu. Ya betul. Jadi kita sampai jam berapa Oke. Bu Priska? Kalau jadwalnya jam 9. 9. Masih ada sekitar 18 menit lagi. Mhm. Ada yang Silakan ingin kalau ada yang ditanyakan ingin ditanyakan. Rafli mau atau nanyakan, Bu, ingin segera kuliah Pak Yani? urutan ini urutan presentasinya itu
kayak mana kemarin lupa dicatat. Ya Allah Tuhan. Ada sih catatannya tapi di rumah bukunya ketinggalan. Berdasarkan nama Ibu, Bu, berdasarkan izin absen. tanya Bu. Ya, Eh, setelah ini kan nanti masuk ke asesmen ya Bu ya, untuk minggu mm-mm. depan. Ada teknik apa aja Bu untuk asesmen nantinya gitu loh, sama teknik evaluasi gitu. Apakah Penilaian ada otentik. teknik Bu, tekniknya, teknik penilaiannya. Bedanya asesmen dengan evaluasi. Kan nanti minggu depan udah asesmen. Nah, Penilaian otentik balik dulu lagi, Mas Dio. balik lagi nih. Beda, beda lah. Apa ngulang lagi nih berarti Mas Dio nih. Tekniknya Bu. Mas, mesti diulangi lagi. Asesmen itu bagian dari proses evaluasi. Data yang terkumpul dari asesmen itu, itulah tadi yang kita pakai untuk menyimpulkan. Oh, Ya, kayu ini kurang 2 meter. Jadi nggak saya pakai. Saya cari lagi kayu yang lain. Terus saya lakukan lagi pengukuran asesmen. Oh, ternyata pas 2 meter. Oke, kayu ini saya pakai. Nah, ketika membuat keputusan itu, itulah prosesnya itu kita sebut sebagai evaluasi. Tapi ketika proses mengukurnya itu yang asesmen. Sehingga tadi saya bilang nggak ada yang salah kalau bilang evaluasi sama asesmen itu sama gitu. Nggak ada yang salah juga kalau bilang beda. Tergantung point of view-nya. Artinya gini, pada saat kita proses ngukur kayunya itu pakai alat ukur, pakai penggarisan itu asesmen. Pada saat kita mau melihat kemampuan peserta didik, pemahaman terhadap konsep, maka kita kan memberikan soal tes gitu kan. Hasil dari soal tesnya itu ternyata bagus. Oh, rata-rata di atas 70 gitu kan. Oke, itu sebagai dasar kita. Oh, berarti ini sudah baik. Nah, tapi kalau setiap hasil pengukuran itu di akhirnya merujuk kepada suatu kesimpulan, nah itulah disebut dengan evaluasi. Misalkan gini, yang tadi kan asesmen ulangan harian. Oke, nilainya bagus, 80. Kemudian kemampuan diskusi bagus. Kemudian presentasinya oke bagus, sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Terus di akhir ketika kita mau membuat kesimpulan, nih anak ini lulus apa enggak nih? Atau nih anak ini naik kelas atau tidak? Nah, itu kan ketika kita mau memutuskan dia naik kelas atau tidak kan ada poin-poin yang harus jadi pertimbangan. Nah, poin-poin itu kita peroleh datanya dari mana? Dari ketika kita melakukan asesmen gitu. Sehingga kalau ditanya tekniknya apa yang membedakan? Ya sama, ya, bisa dipahami nggak? siap. Atau maksud Mas Dio gini ya, kalau misalnya dalam metode di penulisan tesis atau skripsi itu kan biasanya ada penilaian, instrumen penelitian, kemudian nanti ada teknik pengumpulan data gitu ya. Kalau instrumennya misalnya kita sebutkan kuesioner atau eh, Oke. kuesioner itu atau angket. Nah, kemudian nanti teknik pengambilan datanya atau ya teknik pengambilan data itu bisa kalau misalnya kuesioner itu kan bisa nanti lembar survei, kemudian eh, lembar pernyataan misalnya apa yang termasuk kuesioner. Angket itu kan nanti ada macam-macam. Nah, jadi kalau misalnya di instrumennya jenisnya kuesioner, nah nanti di tekniknya itu lebih didetailkan. Tapi biasanya juga ada langsung menuliskan di instrumennya lembar observasi. Kemudian tekniknya tetap menggunakan lembar observasi. Atau yang seperti apa yang dimaksud Mas Dio? Ini juga Per- bingung. pertanyaan Ya, terkait Heeh. gimana Bu? Terkait Mas Dio kan tadi tanya terkait dengan
teknik. teknik Nah, teknik yang dimaksud Mas Dio itu teknik yang seperti apa? untuk pengambilan penilaian Bu, kayak apa observasinya nanti gitu loh. Ya, berarti seperti tadi ya, kalau misalnya kita Ya, menggunakan instrumennya kuesioner, maka nanti tekniknya itu lebih dispesifikasikan. Kuesionernya apa bentuknya, apa angket motivasi atau angket apa. Nah, angket itu kan masuk di kuesioner. Kalau misalnya biasanya observasi, teknik pengambilan teknik pengumpulan datanya menggunakan lembar observasi, biasanya seperti itu. Atau yang maksud Mas Dio mau seperti apa? Pertanyaan Mas Dio seperti apa yang ada di gambarannya Mas Dio? Biar saya dan Bu Ririn bisa menangkap maunya itu kemana gitu. Ini pertanyaannya ke arah penelitian ataukah Heeh. pertanyaannya ke arah teknik yang pembelajarannya? Maksudnya teknik evaluasi pada pembelajaran. ke pembelajaran Bu lebih Oh tepatnya. kan? Ya itu berarti jawabannya udah clear. Iya, Tadi udah saya jawab. Ya, oke. Udah oke ya. Oke. kasih Bu. Ya, ada lagi yang lain. Tadi Oktarina terkait sama pembagian. Daftar urutan nama urutan bukan? Iya, mungkin nanti bisa di-share di grupnya Ab- diingatkan. Iya, Bu, Sudah Bu, sudah sudah ada absen yang di-share. kirim absen ini. absen kan Daftar Mm-mm. hadir. Abjad Besok bukan berarti abjad, Firly. abjad. abjad ya. Bukan. Habis Dian, Adi, Budian. Firly. Budian. Kemudian, Kayaknya Budian kemarin sama udah Dio. nulis deh. Budian sama Firly Mas Dio siapa lo masih. Bu Ririn? Ah, Salah. Bu, iya Firly itu beda. 24. Salah catatan ini. Besok Dian sama Dio. Besoknya Ya, lagi Estika sama Oktarina. Pertemuan kelima Oh. Rafli seorang diri. Pertemuan ketujuh Rio seorang diri. Pertemuan ke-8 Theo. Theo Gitu masuk. kan ya? Kemarin kan Theo nggak masuk hitungan. Ih, aku yang Enggak malah ya? luring. Yaudah kalau gitu dihapus berarti pertemuan 8 Aku Wisma. luring. Nangis dia. nyalurin kan. Bu, Diskusi mau tanya tanya, jawab. buat yang Hmm. penilaian otentik, ini saya sama Mas Dio itu presentasinya itu terkait ke pembelajaran IPA, apa untuk penelitian atau penilaian autentik yang ada di sekolah, Bu? Penilaian otentik dalam pembelajaran IPA. Berarti Itu yang kan, sikap produk proses itu tadi ya, Bu ya? nah iya. Tapi lebih detail. Kalau bisa kasih contohnya ya. Makanya itu kan ada banyak. Maka dibikin dua. Dua, apa namanya? Dua orang. Satu pertemuan atau dua pertemuan itu, Bu? Satu Iya. dong. Satu. Hah? Iya, Oh iya, Bu. iya kan satu kan Bu Ririn. Jadi nanti Satu Bu, satu Budian sama Mas Dio konsultasi nyampein. bagi. Iya, komunikasi untuk bagi materinya jangan tabrakan. Iya. Ya, ya, udah Bu, udah. Oh ya. Nah, iya, makanya kan tadi kan ada banyak aspeknya tuh, makanya dibikin dua orang yang presentasi. Dua orang itu bukan materi yang sama, tetapi berbagi itu. Ada pertanyaan lagi. Habis ini kuliah siapa? Pak Yani ya? Pak Yani sama Prof Ini ya? Sudah bikin Zoom-nya belum kalian? pakai Gimit Bu. Kalau Erin beliau tadi mau buat. Ibu buatkan aja, jadi biar ada record untuk kuliah filsafat, oke? pakai Gimit Bu. Biar 40 menit kan? Ya nggak apa-apa Jimit, 40 Iya, menit. benar Bu. Kan ibu pengen Jimit aja, record. Bo. Gimit Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah Jimmy tapi di record ya nanti dikirim ke ibu drive-nya. Tuh udah, tuh. Pak Yani udah nanyain mana linknya gitu. Ibu Ya udah pakai bikinin nggak link Zoom apa-apa. aja. Belum buat Bu. Ibu buatin kalau mau. Hah? Nggak usah, Nggak, Bu. aku gak Jimit ikut aja. campur lah aku. Mana Oktarina? Oktarina? Erin belum buat linknya, Bu. Kalau mau pakai Zoom nggak apa-apa. Hihi. Iya Zoom aja. Link Zoomnya kasih ke Erin, biar Erin ngasih ke Ya, Pak Yani. lihat mereka tuh mau Nggak 40 apa. menit aja, Bu. Ya nggak Nakal ya, Aku Bu. apa-apa, gak ikut empat puluh campur lima aku. menit, 15 menit juga ya monggo. Ya,
Kan tugasnya yang penting dikumpulkan, instruksinya tugas. dilaksanakan. Mata kuliah apa ya? SDA ya? Burin lanjut, aku sambil bikinin. Udah, ada lagi nggak? Kalau nggak ada ditutup aja. Masih ada pertanyaan? Bu, udah Hmm, ditungguin juga. Cukup, Bu. Bu, nggak ada, udah nggak ada, udah ditungguin. Kan mulainya jam 9 loh, masih ada 7 menit nanti dibilang korupsi lagi. oh iya. Ayo, Kapibara. Backgroundnya Kapibara deh. Minggu depan proposal nanti Mas Raffi sama Bu. Minggu depan libur, Burin. Oh, Masa lebaran Lebaran. masuk, Bu. 27 ya? Minggu depan itu. Lebaran. Yang gak usah ngegas. Iya, tahu Lebaran. Maksudnya 21. 27 nggak Oh, usah 28. kuliah. Ya belum masuk. Masuk gitu tanggal 30. Masuk tanggal Karena kita 30, tapi kita tanggal 3 libur lagi, guys. Kok 3 libur? Kan kita... 3 Oh iya April bener. libur. Ya nggak iya libur lah libur. kan kita nggak ini. Nggak itu kan ke gereja kemarin katanya nggak ke gereja. Oh iya, kita nggak ke gereja ya. Oke, bisa berarti. Tapi Ya nggak kan apa-apa tanggal sih kita 4-nya kan enggak, ini kan hari Sabtu loh, Bu. Proposal, Theo. proposal. Ya. Ngegas aja proposal. Karena kemarin kan 2 orang yang belum ya. Ya Bu, saya sama Mbak Estik. Oh iya, Mbak Ya. Estika ya. Estica. Dud. Oke. Berarti ketemu lagi di tanggal 3. 21. Tanggal 3 dan 3. 4. Tanggal ininya, tanggal 10 April ini, apa, luringan ya? Iya. Oke. Gitu Pak. Baik, kalau tidak ada kita tutup aja. Hah? Iya, Bu. Oke, Alhamdulillah hari ini diskusi kita tentang konsep dasar evaluasi pada pembelajaran IPA tadi sudah disampaikan. Ada 3 konsep hakikat IPA, ada sebagai produk, proses, dan sikap, di mana ketiga tadi itu mempengaruhi atau nanti menentukan instrumen apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dan tadi sudah dikaji juga perbedaan antara asesmen sama evaluasi. Jadi bisa dipahami sudah bahwa asesmen itu dengan prosesnya, kemudian hasil dari proses yang dikumpulkan itu, jika kita mau menentukan, baru itu yang disebut dengan evaluasi gitu. Baik, kita ketemu lagi di tanggal 3. Untuk itu saya dan Bu Priska memohon maaf apabila pada perkuliahan kita selama ini ada perkataan kami yang kurang berkenan atau perilaku kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kemudian selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri minggu depan. Karena ini pertemuan terakhir dengan kami. Salam untuk keluarga. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan Mohon- ketupat. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Minggu depan Dan tapi bukan Ibu, terima sekarang. kasih.